Shalom, selamat Sabat untuk kita semua yang mendengarkan renungan singkat yang akan saya bawakan pada saat hari ini. Judul renungan yang akan saya bawakan pada saat ini, saya beri judul Cahaya Terang di Kegelapan Malam. Saudara, di dalam buku Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Di situ membahas atau menceritakan kisah bagaimana ketika Yesus menolong atau menyembuhkan orang yang lumpuh pada saat hari Sabat. Pada saat itu kejadian ini terjadi di sekitaran kolam Bethesda. Kalau kita baca, kolam Bethesda adalah tempat di mana orang-orang pada saat itu, pada zaman itu berkumpul, yaitu orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang menderita sakit, berbagai macam sakit penyakit yang ada pada zaman itu. Ada terbentuk kepercayaan di situ bahwa ketika di kolam tersebut, satu waktu apabila kolam tersebut tergoncang atau bergoncang, yang katanya dikatakan di dalam ayat 4 bahwa malaikat Tuhan yang datang ke situ untuk menggoncangkan kolam tersebut. Dikatakan apabila sesaat setelah kolam itu bergoncang, lalu ada orang yang sedang menderita sakit penyakit masuk ke dalam kolam itu, seketika apapun penyakitnya akan seketika itu juga sembuh. Lalu pada saat itu Yesus pada hari Sabat sedang berjalan di sekitar kolam tersebut. Dia saat itu sedang sendirian. Dikatakan ketika Yesus berjalan, dia melewati salah seorang yang lumpuh atau yang sedang menderita kelumpuhan, dan dikatakan sudah selama 38 tahun. Ini merupakan satu waktu yang cukup panjang untuk seseorang menderita satu penyakit. Dikatakan Yesus melihat orang itu terbaring. Tetapi kita tahu banyak juga orang-orang sehat selain orang sakit di sana, banyak juga orang sehat yang menghampiri atau melewati orang tersebut. Tetapi hanya Yesus yang berbelas kasihan, dia yang memperhatikan orang tersebut. Ketika dia melewati orang tersebut, dia melihat dan dia hatinya dia terpanggil, dia mengatakan kepada orang tersebut, dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Orang ini rupanya dia tidak memiliki kerabat di dekatnya. Jadi dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidak ada yang membantu saya untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Jadi saya tidak bisa disembuhkan." Tetapi kata Tuhan Yesus pada saat itu, dia katakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara, kita lihat dalam cerita ini bagaimana Tuhan Yesus pada saat itu berjalan di sekitar orang-orang sakit pada hari Sabat. Dan kejadian itu terjadi pada saat hari raya Paskah. Jadi kalau kita lihat di dalam kebudayaan bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi, seharusnya di situ adalah satu hari untuk mereka merayakan, atau satu hari yang bisa dikatakan hari raya untuk mungkin mereka juga berpesta. Tetapi Yesus malah pergi untuk mengunjungi kolam Bethesda, yang dimana dia tahu bahwa kolam itu, sekitaran kolam itu penuh dengan orang-orang yang menderita sakit penyakit. Kita lihat ketika Yesus sebagai manusia dan juga Tuhan berjalan di tengah-tengah umatnya yang sedang merasa kesakitan. Dikatakan, digambarkan kolam itu penuh, sangat penuh dengan orang yang menderita sakit yang berharap bisa disembuhkan. Saya mau menyamakan kita dengan orang lumpuh tadi. Bagaimana orang yang lumpuh tersebut, dia mengatakan bahwa dia tidak sanggup atau dia tidak bisa untuk mendorong dirinya sendiri untuk bisa masuk ke kolam tersebut agar bisa disembuhkan. Ini adalah bagaimana kita juga saat ini seperti itu. Bagaimana dalam kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan orang yang lumpuh pada saat zaman Yesus waktu itu.
kita juga menderita kelumpuhan. Kita juga menderita sakit yang telah lama, seperti yang dikatakan dalam Alkitab bahwa orang lumpuh itu menderita penyakit sudah 38 tahun. Ini tidak jauh berbeda dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bagaimana Tuhan juga berjalan menghampiri kita. Bagaimana Tuhan ingin menyembuhkan kita, dan bagaimana kita juga sama seperti orang lumpuh tersebut tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Rasul Paulus di dalam Kolose 2 ayat 13-15 dia katakan begini, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak bersunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu diadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dan kemenangannya atas mereka. Kalau kita lihat pada kalimat pertama dikatakan bahwa kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Kalau kita lihat, kita dikatakan sebagai orang yang dahulu mati, tetapi kita dihidupkan kembali oleh Allah. Kita diampuni dan Ia menghapuskan surat utang. Kita lihat bahkan kondisi orang lumpuh tersebut jauh lebih baik daripada kita sekarang. Kita memang hidup atau fisik kita normal secara badani. Tetapi apabila kita melihat kerohanian kita, dikatakan Paulus menggambarkan bahwa kita adalah sudah mati. Kita secara rohani mati, tidak bernyawa. Tetapi apa? Dikatakan Tuhan telah menghidupkan kita kembali dengan kasih karunia-Nya. Kita bisa kita bilang sama seperti orang lumpuh tadi. Bagaimana kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita kembali ke kolam Bethesda tadi. Bagaimana Tuhan mengatakan kepada orang lumpuh tersebut, Dia katakan, maukah engkau sembuh? Tetapi orang sakit itu atau orang lumpuh tersebut dia berkata, tidak ada yang bisa membantu aku. Ini sama seperti kita. Bagaimana ketika kita secara rohani kita mencoba untuk bangkit sendiri, kita tidak akan bisa. Karena dikatakan bahwa orang yang akan menemui Tuhan Yesus atau orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang mencapai standar yang ditentukan oleh Allah itu sendiri. Dan apa standar yang ditentukan oleh Allah itu sendiri? Yaitu adalah kesempurnaan. Kita tahu sebagai manusia kita tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Kita hanya bisa berserah dan kita bisa meminta. Hanya kita bisa meminta kepada Yesus. Sama seperti orang lumpuh tadi, kita hanya bisa membantu diri kita dengan berkata kepada Yesus bahwa kita ingin disembuhkan. Yesus berkata kepada orang lumpuh tersebut, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan kita lihat orang lumpuh tersebut seketika berjalan dan sembuh dari kelumpuhannya. Ini juga sama seperti kita, bagaimana kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, bagaimana kita ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita telah diampuni, bahwa kita juga telah sembuh dari sakit penyakit kita, dan bahwa kita tidak sanggup apabila kita melakukan segala sesuatu itu sendiri. Kita tidak berdaya, tetapi apa? Tuhan Yesus yang membantu kita. Tuhan Yesus yang menghampiri kita. Bagaimana Tuhan Yesus yang memberikan kita pertolongan. Tuhan Yesus yang secara aktif membantu kita dalam kesembuhan kita, atau terlebih lagi mencapai kesempurnaan yang dituntut atau standar untuk kita bisa masuk surga. Jadi inti dari renungan yang saya bawakan pada saat ini, bagaimana kita harus sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Bagaimana kita sama seperti orang lumpuh tersebut, tidak memiliki daya apapun dalam diri kita untuk bisa menyembuhkan diri kita sendiri, untuk bisa mampu
masuk ke dalam kesempurnaan, dan hanya Yesus dengan kasih karunia-Nya yang menghampiri kita dan bisa menyembuhkan kita. Tuhan Yesus memberkati.